Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Dulandari. Saya perwakilan dari kelompok satu. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan hasil luaran penelitian kelompok kami mengenai kontrol sistem informasi pada platform digital yang telah kami susun dalam artikel ilmiah berjudul Membatasi atau Melindungi Dampak Pembatasan Usia TikTok Terhadap Generasi Alpha. Korelasi dengan RPSOPE atau disebut juga dengan Outcome-Based Education SIM, penelitian yang kami lakukan ini merupakan bentuk pemenuhan capaian pembelajaran yang tertuang dalam RPSOPE mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kita, di mana mahasiswa semester 4 dituntut untuk mampu menganalisis efektivitas pengendalian sistem, tata kelola risiko IT, serta implementasi keamanan informasi pada organisasi maupun platform digital. Dalam perspektif SIM, setiap sistem informasi yang berinteraksi dengan pengguna publik wajib memiliki subsistem perlindungan data yang kuat demi menjaga aspek kerahasiaan. TikTok sebagai sebuah sistem informasi berbasis algoritma secara teoritis menerapkan kebijakan pembatasan usia minimal 13 tahun sebagai variabel pengendali akses. Namun, studi kasus kami mengevaluasi bagaimana regulasi teknis ini seringkali menghadapi tantangan validasi di tingkat operasional. Melalui video ini, kami mengaitkan teori kendali SIM dengan realita perilaku generasi alpha sebagai pengguna aktif. Studi kasus kami berfokus pada subjek BR di daerah Sidoarjo dengan melibatkan 3 narasumber generasi alpha berusia 14 tahun. Berdasarkan hasil pengolahan data primer kelompok kami, ditemukan bukti kuat mengenai riwayat akses mereka. Dari entry 01, subjek menyatakan bahwa mereka mulai menggunakan TikTok sejak usia 10 hingga 12 tahun saat masih SD. Hal ini diperkuat oleh data pada entry 02 yang menyatakan durasi penggunaan TikTok berkisar antara 2 hingga 7 jam per hari dan bahkan dapat melebihi 7 jam ketika sedang memiliki waktu luang. Meskipun demikian, pada entry 03 menyatakan bahwa pada hari sekolah durasi penggunaan cenderung lebih singkat karena keterbatasan waktu aktivitas akademik. Mari kita tinjau dari aspek kendali keamanan SIM. Sistem verifikasi platform terbukti memiliki celah. Berdasarkan bukti pada entry 04, subjek menyatakan secara terbuka bahwa mereka pernah memasukkan tahun lahir saat registrasi akun untuk menghindari pembatasan fitur bagi penggunaan di bawah umur. Tindakan manipulasi data atau data spoofing ini dilakukan karena sistem hanya mengandalkan deklarasi mandiri atau self-declaration. Walaupun pada entry 05, subjek menyatakan bahwa sistem TikTok sempat mendeteksi kemungkinan usia di bawah batas minimum, sehingga beberapa fitur seperti pesan tidak dapat digunakan. Proteksi tersebut dinilai belum optimal, sebagaimana dinyatakan dalam entry 06, kebijakan pembatasan usia dinilai kurang efektif karena konten yang tidak sesuai usia masih tetap muncul di halaman FYP para pengguna. Kegagalan pengendalian akses berakibat pada paparan penuh algoritma cerdas platform terhadap anak di bawah umur. Pada entry 08, subjek menyatakan bahwa algoritma TikTok terasa sangat personal karena mampu menampilkan konten sesuai minat pengguna. Hal tersebut kemudian memunculkan rasa kagum sekaligus kekhawatiran terhadap privasi data pengguna secara sosial. Tren platform ini mendikte perilaku mereka. Dari entry 10 menyatakan bahwa gaya bahasa, humor, dan topik percakapan sehari-hari sering dipengaruhi oleh tren TikTok yang kemudian memicu fenomena fear of missing out atau disebut juga dengan FOMO dalam interaksi sosial sebagaimana tercatat pada entry 11. Lemahnya kontrol diri juga terbukti pada entry 12, di mana terdapat kecenderungan untuk terus melakukan scrolling meskipun sudah berniat berhenti, yang pada akhirnya menyebabkan penundaan aktivitas penting seperti makan berdasarkan data entry 13.
Tidak hanya fisik, kesehatan mental pun ikut terdampak. Bukti pada entry 14 menyatakan bahwa konten emosional seperti video sedih atau marah dapat mempengaruhi suasana hati subjek sepanjang hari, disertai kesadaran adanya resiko cyberbullying pada entry 16. Di sisi lain, pada entry 18, subjek mengamati bahwa sebagian pengguna lain mengalami tekanan sosial dan rasa tidak percaya diri akibat tren penampilan di TikTok. Namun, secara manajerial, kita juga melihat potensi positif. Pada entry 23, dinyatakan bahwa TikTok tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kreativitas dan peluang ekonomi digital jika dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, rekomendasi strategis kami pada entry 24 menekankan bahwa TikTok perlu menyediakan fitur seleksi konten yang lebih ketat, didukung oleh peran orang tua dan sekolah yang seimbang dan tidak terlalu kaku seperti yang disarankan pada entry 26. Berikut adalah penyampaian langsung dari subjek PR01 mengenai riwayat penggunaannya. Itu dari umur ini kayaknya 11-12 tahun dari 2019. Tapi untuk tanggal lahir sama bulan itu aku samain sama yang aslinya, tapi kalau untuk umur itu aku bikin beda. Lebih dari 7 jam itu kalau misal aku di rumah nggak ngapa-ngapain ya, mungkin kayak hari free, mungkin juga kan aku lagi nyantai-nyantai. Posisi aku juga sakit biasanya bisa lebih dari 7 jam. Karena gabut sih, Kak. Selanjutnya, mari kita dengarkan terkait pengaruh tren sosial. Konten-konten itu kan pasti memengaruhi kita kan. Memengaruhi kita, cara kita ngomong, cara kita bercanda itu gimana. Kan sekarang ada istilah kata FOMO ya kan, Kak. Nah, istilah kata FOMO itu bisa kayak bermacam-macam gitu, Kak. Contoh kayak aku hari ini kayak dengerin musik Fish, terus aku nyanyi ke misalnya. Itu bisa aja kayak bilang, "Ih, kamu FOMO ya, kamu ngikut tren di TikTok ya." Itu bisa kayak gitu, Kak. Dari bukti-bukti entry data serta rekaman suara langsung para subjek, kita dapat menyimpulkan bahwa kelemahan sistem kontrol akses berimplikasi luas pada aspek sosial dan mental penggunanya. Hal ini menjadi evaluasi penting bagi kita dalam memahami manajemen keamanan sistem informasi di era modern. Oke, Kak. Menurut aku waktu wawancara kemarin itu seru banget karena nggak cuma ini ya kayak sesi tanya jawab aja, tapi juga banyak bercanda ya. Terus kalau untuk kakak-kakaknya kemarin ramah kok, ramah, dan mereka juga nggak takut buat tanya-tanya ke aku. Pertanyaannya mudah dipahami, terus juga, aku juga gampang paham gitu loh apa yang kalian tanyakan ke aku. Terus untuk dari aku nggak ada saran sih buat kakak-kakaknya. Udah itu aja. Makasih ya, Kak. Oke Kak, aku mengucapkan makasih banyak atas sesi tanya jawabnya yang sudah berjalan. Pertanyaan-pertanyaan yang Kakak berikan sangat amat berbobot dan membuka sudut pandang baru bagi aku mengenal materi dan topik ini. Aku sangat mengapresiasi cara Kakak menyampaikan pertanyaan yang jelas sehingga aku bisa menangkap jawaban dengan baik. Makasih ya Kak. Menurut aku sesi wawancaranya kemarin seru banget dan nyaman. Kakak-kakaknya ramah banget dan welcome, jadi aku nggak merasa tegang atau kayak lagi diinterogasi. Suasananya santai kayak lagi ngobrol biasa aja. Itu ngebantu banget sih bikin lebih rileks. Pertanyaannya gampang dipahami, bahasanya nggak terlalu kaku atau penuh istilah yang bikin bingung, jadi aku bisa langsung nangkep maksudnya dan jawab dengan lancar.
Saran ke depannya sebenarnya udah oke banget. Mungkin pertahankan aja pembawaan yang ramah dan santai kayak kemarin. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dosen pengampu dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.